Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Masih membahas tema yang sama, bagaimana mengatasi kesepian. Kali ini kita akan membahas beberapa cara untuk mengatasi kesepian, dan edisi Wajah Allah mengatasi kesepian pada saat ini merupakan edisi yang terakhir. Salah satu tokoh Alkitab yang berhasil mengatasi kesepian dengan memanfaatkan kesepian sebagai peluang adalah Nabi Elia. Nabi Elia dalam kisah ketika dia mengalahkan nabi-nabi Baal adalah kisah keberhasilan yang kemudian berubah 180 derajat menjadi kisah kesepian ketika dia diancam oleh penguasa Samaria pada saat itu, yaitu Ratu Isabel. Isabel mengancam untuk membunuh Nabi Elia. Di puncak kemenangannya, karena ketakutan, dia merasakan kesendirian yang sangat mencekam. Ayat Alkitab mengatakan begini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia kesepian dalam kemenangan yang ia raih. Mengembalikan Elia kepada semangatnya untuk mengatasi kesepian yang ia alami, Tuhan menjumpai Elia di Gunung Horeb, mendengarkan keluh kesah Elia, meneguhkan Elia, lalu memberikan Elia tugas yang baru. Elia kemudian melakukan tugasnya sebagai cara bagaimana dia mengatasi kesepian dengan memanfaatkan kesepian sebagai peluang. Nabi Elia mengatasi kesepiannya dengan cara melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Itulah cara mengatasi kesepian, dengan melihat kesepian sebagai peluang yang mesti dimanfaatkan. Dia menggunakan kesendiriannya untuk mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya. Dia memanfaatkan kesepian dan melihatnya sebagai sebuah peluang. Salah satu contoh dalam kehidupan yang kita temui adalah salah satu tokoh yang berhasil, yang merupakan penulis novel terkenal, Harry Potter. J.K. Rowling, penulis novel anak-anak ini, sebelum sampai pada puncak keberhasilannya, sempat berperang melawan kesepian, depresi, bahkan niat untuk bunuh diri. Pada tahun 1993, ia mencapai titik terendah dalam kehidupannya. Setelah berturut-turut ia mengalami duka karena ibunya meninggal dalam usia 45 tahun. Ia bercerai dengan suaminya dalam pernikahan yang cukup singkat. Ia bangkrut, hidup dengan seorang putrinya dengan ditunjang oleh negara atau bergantung pada tunjangan sosial pemerintah pada saat itu. Dia mengaku sebagai orang tua atau ibu yang kesepian, depresi, dan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Yang mencegahnya untuk bunuh diri hanya adalah putrinya. Ketika dia melihat putrinya, dia mencegah atau membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Nah, yang mau dikatakan begini, dalam keadaan kesepian itu, Rowling memutuskan untuk menulis novel. Novel yang menjadi laris terkenal, yaitu Harry Potter, dan juga difilmkan dan menjadi box office. Bahkan, dalam kisahnya, dia menggunakan kesepian dan depresinya ketika ibunya meninggal menjadi salah satu karakter dalam novelnya, karakter Dementor. Dementor adalah karakter dalam novel Harry Potter yang merupakan makhluk setinggi manusia dewasa dengan penampilan yang menyeramkan. Dementor menjadi makhluk yang mematikan karena mengisap segala kenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan dari jiwa seseorang, sehingga yang tertinggal hanya kesedihan, kesepian, dan ketakutan. Nampaknya Rowling menggambarkan Dementor ibarat kuasa kesepian yang menyedot kebahagiaan dan hanya menyisakan kesendirian, kesedihan, dan kekosongan. Bayangkanlah itu, bahwa di tengah-tengah kesendiriannya, di tengah-tengah kesepiannya, dia bisa memanfaatkan kesepian sebagai sebuah peluang, bahkan melahirkan salah satu karakter dalam novel terkenalnya, memanfaatkan kesepian atau kesendirian yang dia alami. Inilah yang dikatakan
mengatasi kesepian dengan memanfaatkan kesepian itu sebagai peluang untuk bertumbuh, untuk berkembang, bahkan untuk berhasil. Bila kesepian itu masih ada, kita katakan kesepian itu masih ada dalam diri saya, masih mengganggu. Manfaatkan, isi dengan hal-hal yang masih bisa dilakukan. Apa yang bisa dilakukan? Karena ketika Tuhan datang menjumpai Anda, Tuhan menyertai Anda, Tuhan hadir, berarti Anda diteguhkan. Ketika semua itu terjadi, maka ada selalu pengharapan yang baru, ada peluang, ada kekuatan yang baru. Ada hal-hal yang bisa tetap dilakukan, bahkan ketika kita mengatakan kesepian itu masih menggigit kita, masih terasa sakit di dalam diri kita. Hal-hal yang buruk adalah hal-hal yang masih bisa kemudian kita kendalikan atau kita ubah menjadi hal-hal yang mendatangkan kebaikan, berpulang dari bagaimana kita meresponsnya. Cara mengatasi kesepian yang berikut adalah membawa kesepian itu dalam sebuah kesadaran iman. Menyadari, sadar. Menyadari adalah mengatasi kesepian dengan menggunakan iman yang Tuhan karuniakan. Orang percaya memiliki iman. Iman itu adalah pemberian Tuhan. Di dalam roh kita, kita mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini tetap di bawah kendali Tuhan. Kita ada berhubungan, berelasi, atau melakukan berbagai aktivitas dengan tubuh jasmani kita, tetapi kesepian bisa kita respons dan kita atasi dengan cara menggunakan iman yang merupakan apa yang berada di luar tubuh jasmani kita. Indera yang ada pada kita adalah penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman. Ini merupakan alat untuk berhubungan dengan dunia jasmani. Tapi tadi ketika saya mengatakan kesadaran bahwa iman merupakan pemberian Tuhan dalam roh kita, saya hendak mengingatkan kita kembali bahwa tubuh kita terdiri dari 3. Tubuh jasmani kita, tubuh yang di dalamnya adalah roh kita, dan kemudian jiwa kita. Dan terlepas daripada tubuh, maka Allah memberikan kepada kita rohnya yang ada dalam tubuh kita. Lewat Yesus yang mati, bangkit, naik ke sorga, memberikan rohnya kepada kita. Roh Allah dalam diri Anda dan saya sebagai orang percaya mengaktifkan iman. Iman membawa kita kepada kesadaran bahwa kesepian yang kita alami adalah keadaan jasmani, tetapi roh Tuhan mengatakan bahwa iman menghubungkan kita dengan Allah. Kita telah membahas hal itu dalam minggu sebelumnya. Tetapi dalam bagian ini kesadaran bahwa iman itu menjadi kekuatan untuk mengatasi kesepian adalah sebuah hal yang lain yang perlu kita sadari. Iman membawa kita untuk berpegang pada janji-janjinya. Okelah kita mengatakan keadaan kita tidak berubah. Kesepian masih menggigit kita. Kita tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Tetapi iman mengatakan bahwa Tuhan mempunyai cara. Bahwa Tuhan hadir. Bahwa Tuhan menjumpai, bahwa Tuhan menyertai, bahwa Tuhan menolong kita dengan caranya yang melampaui akal dan pikiran kita untuk mengatasi kesepian yang tengah kita hadapi. Iman menolong kita tidak hanya bergantung pada indera jasmani kita, tetapi menghubungkan dengan roh Allah yang membuat Anda dan saya menyadari kehadirannya. Kehadirannya akan menguatkan kita, sama seperti Elia yang menyadari kehadiran roh Tuhan yang lembut dalam angin sepoi-sepoi. Kehadiran roh Tuhan itu membuat Elia menyadari bahwa dia tidak sendirian. Dia melihat bahwa dalam kesepiannya, Tuhan masih memakai dia, dan dia bisa memanfaatkan kesepian itu dengan menjadikan kesepian sebagai peluang untuk dia melakukan pekerjaan Tuhan yang ditugaskan kepadanya. Artinya begini, iman membuat orang percaya menjangkau tempat yang lain, melampaui keterbatasan indera kita. Iman menghubungkan kita dengan kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas dan menjadikan diri kita tidak terbatas. Kita lemah mengatasi kesepian, kita tidak mampu, tetapi dalam iman ketika kita terhubung dengan roh Allah, maka kehadiran kuasa Tuhan itu dengan cara yang ajaib memampukan kita
untuk mengatasi kesepian. Yang terakhir, ketika berbicara tentang bagaimana mengatasi kesepian dalam kehidupan, maka berempati, menempatkan diri untuk ada dalam kesepian orang lain dan menolong orang lain adalah hal yang menolong kita yang tengah mengalami kesepian untuk mengatasi kesepian kita. Hal ini unik, karena kita akan mengatakan bagaimana bisa saya sendiri bergumul dengan kesepian saya. Terkadang untuk keluar terasa malas, untuk menolong orang lain beban saya juga berat. Tetapi uniknya di situ, ketika kita berusaha melihat orang lain sebagai bagian kehidupan yang mesti kita tolong, mesti kita hibur, kita kuatkan, maka kesepian kita teratasi. Mari kita lihat urutan-urutannya. Urutan-urutan untuk mengatasi kesepian adalah urutan-urutan yang menolong kita untuk apa yang tadi kita tanyakan. Bagaimana saya bisa berempati atau menempatkan diri menolong orang yang mengalami kesepian. Urutannya seperti mengakui semua orang dalam cara tertentu pernah, sedang, dan akan mengalami kesepian. Mengakui, 1. 2, datang kepada Tuhan. Pengakuan harus disertai dengan datang membawa kesepian itu kepada Tuhan. Tuhan menjumpai kita dalam kesepian. Tuhan menyertai dan hadir. Lalu memanfaatkan kesepian. Ketika Tuhan hadir, Tuhan meneguhkan, maka kita bisa memanfaatkan kesepian sebagai sebuah peluang. Kita menyadari bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah kesepian kita. Di dalamnya kemudian kita bisa memberikan diri untuk menolong orang lain yang tengah mengalami kesepian.
Pujian tadi mengatakan bahwa setiap orang sebenarnya pernah mengalami kesusahan. Tetapi bagaimana saling menolong menjadi kekuatan untuk keluar dari kesusahan bahkan kesepian yang dialami. Yang mesti kita pahami adalah semua orang pernah mengalami kesepian, bisa mengalami kesepian. Tidak ada yang terhindar dari itu. Bila ia membawanya kepada Tuhan, dia akan dikuatkan. Ia mampu memanfaatkan kesepian sebagai peluang untuk bertumbuh. Ia akan mampu untuk menolong orang lain keluar dari kesepiannya. Henry Nouwen mengatakan, yang terluka yang menyembuhkan. Kita semua adalah orang-orang yang terluka, hidup di dunia yang tengah terluka. Setiap orang terluka dan melukai. Luka menimbulkan kesepian. Yang terjadi seringkali adalah orang terlalu sibuk dengan lukanya, tak peduli dengan orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Sering juga orang sibuk dengan dirinya, tetapi orang percaya yang sudah diteguhkan oleh Tuhan, sudah dikuatkan oleh Tuhan, sudah bisa memanfaatkan kesepian sebagai peluang, kemudian terpanggil untuk menyembuhkan yang terluka. Kenapa kita mesti berusaha untuk menyembuhkan orang lain, bahkan ketika kita mengatakan kita adalah orang-orang yang terluka? Brian, seorang remaja kurus seperti kacang panjang dan berjerawat seperti stroberi, memiliki kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang lain, sehingga dia tidak menarik untuk diajak bergaul. Dia benar-benar kesepian. Meskipun mungkin itu karena pilihannya, tetapi sebenarnya itu karena sikap setiap orang, termasuk orang percaya yang terkadang terlalu sibuk dengan urusannya, mengobati lukanya, dan susah untuk menempatkan diri pada kesulitan orang lain. Ia menghadiri kebaktian tahun 1980 di Florida Selatan, Amerika Serikat, yang terdiri dari kelompok-kelompok remaja. Namun tak seorang pun mengajak Brian untuk akrab. Pada hari Sabtu, seluruh kelompok kaum muda itu atau remaja mengunjungi taman hiburan. Ketika pendeta pemuda di gereja itu mengelompokkan anak-anak pada kelompok 2-2 orang, pasangan-pasangan, tidak seorang pun yang mau berpasangan dengan Brian. Sehingga pada saat itu dia berkeliaran sendirian sepanjang hari dengan perasaan tidak dikasihi, diabaikan, dan tertolak. 3 atau 4 bulan setelah peristiwa itu, Brian diam-diam meninggalkan persekutuan itu dan tidak seorang pun di gereja yang memperhatikannya. Pendeta itu pun tidak. Dia lalu berpindah tempat tugas. Bertahun-tahun kemudian, satu di antara kaum muda itu sekarang telah menjadi pria dewasa dan menelepon pendeta pemuda itu. Dia ditelepon berkata, "Pak Pendeta, apakah Anda masih ingat Brian kelompok kaum muda itu?" Pendeta itu berkata, Brian yang mana? Saya tidak kenal, saya tidak mengingat Brian manapun." Dia lalu mengatakan, Brian Warner, Pak Pendeta." Pak Pendeta mengatakan, "Saya sama sekali tidak ingat seseorang remaja pada saat itu yang bernama Brian Warner." Nah, kalau begitu Bapak Pendeta, saya mau tanya, apakah Bapak Pendeta ingat dengan seorang muda yang kurus dengan wajah penuh jerawat, yang sendirian dan tidak seorang pun yang mau bersama dengan dia? "Oh, kalau anak itu, saya ingat," kata pendeta itu. "Bagaimana? Apa yang terjadi dengan anak itu?" Pendeta itu melanjutkan percakapannya. Anak itu kemudian mengatakan dari seberang sana lewat telepon, ia telah berganti nama. Dia mengambil nama depan seorang wanita yang mati bunuh diri, Marilyn, dan mengambil nama belakang seorang pria yang merupakan pembunuh bertopeng, Manson. Ia telah membentuk grup band yang diidolai kaum muda, Marilyn Manson. Brian dari gereja kesepian, ditinggalkan sendirian, keluar dari gereja, lalu menjadi bintang rock. Menjadi bintang rock yang menulis syair-syair anti kehidupan, anti Kristus, karena tidak seorang pun peduli pada saat dia kesepian. Ia kemudian menulis lagu-lagu yang mengajak orang muda untuk bunuh diri atau membunuh orang lain. Saudara-saudara, yang mau dikatakan bagi kita, ketika kita terlalu sibuk dengan luka kita, dengan kesepian kita, padahal kita sudah dijamah oleh Tuhan, kita sudah dihiburkan, dikuatkan oleh Tuhan, maka ada begitu banyak Brian yang kemudian jatuh terluka
kehilangan arah, meninggalkan gereja, kehilangan jiwanya untuk selama-lamanya karena kesepian dan tak mampu menanggung beban itu. Ada begitu banyak Brian di sekitar kita. Kisah yang saya kutip dari sebuah buku tadi mau mengatakan bahwa kisah ini meskipun terjadi di Amerika, tetapi tidak tertutup peluang bahwa ada begitu banyak Brian di sekitar kita. Dan tugas kita adalah untuk mengatasi kesepian mereka, meskipun mungkin kita bergerak dari dalam kesepian kita. Yang luar biasanya di sini ketika kita bisa menolong orang yang berada dalam kesepian, memahami mereka, menguatkan mereka, memberikan pengharapan bagi mereka, maka kita bisa menyelamatkan 2-3 jiwa lebih yang kesepian dari akhir yang tragis. Jiwa yang pertama adalah diri Anda sendiri. Dan jiwa 2, 3, 4 dan seterusnya adalah orang-orang seperti Brian yang kita tolong. Berempati dan mengasihi menolong orang yang kesepian seringkali menjadi obat yang paling mujarab untuk mengusir kesepian dan mendatangkan sukacita. Cinta kasih adalah penawar yang ampuh terhadap kesepian yang tengah kita hadapi. Jadi ketika kita tahu fakta di atas, kita tidak hanya mengasihani diri kita dan mengatakan kesepian ini begitu menyiksa, tetapi kita keluar mencari orang yang bisa kita tolong, orang yang kesepian, yang membutuhkan kata-kata penghiburan kita, orang yang baru saja ditinggal pergi oleh keluarganya, orang yang baru saja ada di tempat yang baru dan kesepian berusaha menyesuaikan diri, orang yang hidup sendirian karena pekerjaan, meninggalkan keluarganya. Ketimbang kita berharap orang lain datang menghibur kita, mari kita mengalirkan kasih itu kepada orang lain. Bukankah Tuhan sudah menjumpai Anda, hadir, menyertai Anda, menguatkan Anda, membuat Anda bisa memanfaatkan peluang atas kesepian yang Anda alami? Berdiri, jadilah orang yang kemudian menolong orang lain untuk mengatasi kesepiannya. Karena luar biasanya adalah ketika kita menolong orang lain, mengalirkan kasih kepada orang kesepian, bergegas membalut luka kesepian orang lain, maka hati kita pun akan penuh dengan kasih. Kasih itu mengalir, berlimpah-limpah dalam hati kita, mengatasi kesepian kita. Cobalah untuk melakukannya. Saudara, saudari, saya percaya bahwa apa yang sudah disampaikan dari edisi pertama sampai dengan edisi ketiga bukan cuma merupakan perkataan biasa, karena di dalamnya ada firman Tuhan. Di dalamnya adalah prinsip-prinsip yang dikeluarkan dari Alkitab. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, maka ada kekuatan kuasa Tuhan yang mengalir dalam hati Anda. Saya percaya Tuhan tengah melawat Anda. Tuhan tengah memulihkan Anda. Tuhan tengah menguatkan Anda melewati kesepian yang paling gelap sekalipun. Karena Dia menjumpai orang-orang yang Dia kasihi dan Dia cintai dalam kesepian mereka. Dia menguatkan mereka. Dia menghiburkan mereka. Dia memampukan mereka untuk keluar, bahkan untuk menolong orang lain. Kita ada di akhir edisi Wajah Allah Mengatasi Kesepian. Kita akan berjumpa kembali, masih bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.